Selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai modul 14 di mana materinya adalah penyelesaian persamaan diferensial. Nah, di sini outline dari pembahasan malam ini adalah persamaan diferensial dan menyelesaikan persamaan diferensial, di mana untuk CPMK-nya yaitu ada 3 nih, mahasiswa mampu memahami konsep persamaan diferensial serta mampu membedakan turunan dan diferensial suatu fungsi. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menemukan solusi umum persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Yang ketiga, mampu menemukan solusi khusus persamaan diferensial dengan nilai awal yang diberikan. Nah, untuk definisi satu, diferensial, misalkan dia sama dengan fx adalah fungsi terturunkan dari variabel bebas x. Maka delta x adalah penambahan sebarang dalam variabel bebas x. Dx disebut diferensial variabel bebas x sama dengan dx. Delta x. Lalu delta y adalah perubahan sebenarnya di dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x ditambah delta x, yakni delta y sama dengan fx ditambah delta x dikurang fx. D disebut diferensial variabel tak bebas y. Didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Nah, selanjutnya, turunan atau derivatif dapat dianggap sebagai hasil bagi dua buah diferensial. Diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan, y sama dengan fx. Turunan terhadap x dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan f aksen x. Selanjutnya, lihat definisi diferensial. Definisi 1D tadi. Bahwa dy sama f aksen x dx. Karena f aksen x merupakan turunan y terhadap x, maka f aksen x dapat disubstitusikan dengan dy per dx. Bacanya dy. Sehingga diperoleh dy sama dengan f aksen x dx berubah menjadi dy sama dengan dy per dx dikali dx. Karena simbol dx paling kanan merupakan diferensial variabel bebas x, sehingga kedua ruas persamaan boleh dibagi dengan dx. Diperoleh dy per dx sama dengan dy per dx. Nah, ruas kiri persamaan merupakan diferensial dibaca dy per dx, sedangkan di ruas kanan persamaan diferensial merupakan turunan dibaca dy. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial, langkah-langkah umumnya, kalian yang pertama gunakan definisi diferensial agar variabel-variabel dapat dipisahkan. Satu pada masing-masing ruas persamaan. Selanjutnya, integralkan kedua ruas persamaan. Jadi, jika persamaan ini didapat berupa fungsi logaritma, maka eksponensialkan kedua ruas. Lalu yang keempat, lakukan proses aljabar hingga diperoleh solusi umum berbentuk eksplisit y sama dengan fx. Jadi kalian akan mencari solusinya itu adalah dalam berbentuk y sama dengan fx. Lalu yang kelima, untuk mendapatkan solusi khusus persamaan diferensial, substitusikan nilai awal yang diberikan pada solusi umum persamaan diferensial. PD ini persamaan diferensial ya. Lalu untuk persamaan diferensial autonomus, itu banyak dari persamaan diferensial yang memodelkan situasi biologis berbentuk dy per dx sama dengan gy, di mana ruas kanan tidak secara eksplisit bergantung pada x. Persamaan-persamaan ini disebut persamaan diferensial autonomus. Nah, di sini beberapa langkah untuk menyelesaikan persamaan dy per dx sama dengan gy adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan definisi diferensial atau definisi 1D, persamaan 1 dapat ditulis menjadi dy sama dengan gy dikali dx. Karena y merupakan fungsi terhadap x, dapat dilakukan pembagian kedua ruas dengan gy, asalkan gy tidak sama dengan 0. Diperoleh dy per gy sama dengan dx. Kemudian integralkan kedua ruas diperoleh. Nah, jadi untuk langkah 1 ini kalian
mengkelompokkan supaya dalam satu ruas itu ada satu variabel. Nah, ini sama-sama variabel Y ya, ada DY, ada GY. Nah, lalu ini yang variabel X-nya hanya DX. Nah, jadi di satu ruas itu punya variabel Y, di satu ruas lagi punya variabel eh, X. Kemudian integralkan kedua ruas diperoleh. Integral dari DY per GY sama dengan integral DX. Nah, akan dibahas dua kasus GY, yaitu untuk GY sama dengan K dikali Y min A dan GY sama dengan K dikali Y min A dikali Y min B. Untuk kasus yang pertama, persamaan satu berubah menjadi DY per DX sama dengan K Y min A, dengan K dan A merupakan suatu konstanta dan Y tidak sama dengan A, lalu K tidak sama dengan nol. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, gunakan definisi diferensial agar variabel-variabel dapat dipisahkan satu pada masing-masing ruas persamaan sehingga persamaan tiga dapat dituliskan sebagai DY sama dengan K dikali Y min A dx. Kemudian bagi kedua ruas dengan Y min A. Nah, karena kita mau memindahkan variabel Y ini, jadi kedua ruasnya kita bagi dengan Y min A, sehingga nanti akan didapatkan DY per Y min A sama dengan K dx. Nah, di sini kalian lihat untuk ruas yang kanan itu, karena dibagi dengan Y min A, maka Y min A-nya dapat dieliminasi menjadi satu, sehingga ruas kanannya K dx. Nah, selanjutnya, integralkan kedua ruas dan diperoleh. Nah, saat kedua ruas ini diintegralkan, nanti hasilnya adalah ln mutlak Y min A sama dengan Kx ditambah C1. Nah, ini selalu kita tambahkan C1 karena ini adalah integral tak tentu. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga, agar dapat solusi eksplisit Y sama dengan, kan tadi kita baru punya dalam bentuk len ya, sedangkan tadi katanya kalau kita punya dalam bentuk len, kita harus melakukan eksponen, atau sebaliknya, kalau kita dapat hasilnya eksponen, kita harus melakukan logaritma alami. Nah, di sini eh, kedua ruas kita lakukan eksponen, E pangkat len Y min A sama dengan E pangkat KX plus C1. Nah, ini untuk mutlaknya saat dia eksponen ketemu len, dia akan saling mengeliminasi, lalu didapatlah mutlak Y min A sama dengan eksponen dipangkatkan KX ditambah C. Nah, ini karena dia pangkatnya penjumlahan bisa dipecah untuk menjadi E pangkat C1 dan E pangkat KX. Nah, E pangkat C1 ini bisa kita em, misalkan sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau langsung buat E pangkat C1 sama dengan C. Kenapa bisa? Karena nanti ada di sini C ya. Karena eh, E ini sendiri adalah sebuah konstanta, dan sebuah konstanta ketika dia dipangkatkan konstanta, hasilnya akan menjadi sebuah konstanta. Nah, karena di sini masih mutlak ya, mutlak berdasarkan definisi nilai mutlak bahwa mutlak A sama dengan C, jika dan hanya jika A-nya sama dengan plus minus C, diperoleh Y min A sama dengan plus minus E pangkat C1 dikali E pangkat KX. Nah, saat C-nya kita ubah menjadi saat E pangkat C1-nya kita ubah menjadi C atau sebuah konstanta, artinya terdapat suatu konstanta C sedemikian sehingga C sama dengan plus minus E pangkat C1. Nah, kenapa? Karena sebuah konstanta itu ini akan berlaku untuk baik itu positif maupun negatif. Sehingga persamaan diferensialnya ini dapat menjadi Y sama dengan C dikali E pangkat KX ditambah A. Nah, di sini kenapa A? Karena dia yang Y min A ini. Nah, A-nya ini mau pindah ruas kan. Jadi kedua ruasnya ditambahkan dengan A. Sehingga ini adalah solusi umum. Ini adalah contoh solusi umum. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan penyelesaian,
solusi dari persamaan diferensial otonom yang berbentuk dy per dx sama dengan k dikali y min a adalah y sama dengan c dikali e pangkat kx ditambah a, dengan a, k, dan c merupakan sembarang konstanta dan y tidak sama dengan a. Nah, y tidak sama dengan a ini apa? Ini ada di syarat soalnya tadi. Lalu untuk kasus kedua nih. Kasus kedua saat kita punya G-nya sama dengan K dikali Y min A dikali Y min B. Persamaan satu berubah menjadi seperti ini. Kalian tinggal ganti yang ruas kanannya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya masih mirip yang tadi. Cuma beda di bentuk persamaan yang ada di sebelah kanan. Nah, sama seperti langkah tadi, kelompokkan. Kita kelompokkan supaya variabel-variabel yang ada y-nya ini pindah ke ruas kiri. Jadi dy per y min a dikali y min b nih. Jadi semuanya ke sebelah kiri. Kita mau buat ini ke kiri. Nah, lalu untuk yang eh, dx dikalikannya masih tetap. Kemudian integralkan kedua ruas. Jadi kalau variabelnya udah pas nih, yang y sama yang y dan x yang sama dengan x, kita boleh integralkan kedua sisi. Nah, setelah itu, ketika a sama dengan b, cukup dicari antiturunan dari 1/y min a² sama dengan y min a pangkat min 2. Nah, ini ketika A sama dengan B. Jadi kalau A-nya ternyata sama dengan B, berarti kan ini bisa dianggap sebagai A juga ya. Jadi Y min A dikali Y min A adalah Y min A². Nah, karena ini dalam bentuk pecahan atau dia sebagai penyebut ya pangkatnya, makanya pangkatnya menjadi -2. Nah, setelah itu kita integralkan akan didapat nanti akan didapat -1/y min a. Lalu untuk yang di sebelah kanan integralnya adalah kx plus c karena ini tadi integral tak tentu. Nah, kalau ini hasil integralnya adalah -1/y min a. Nah, setelah itu, kayak mungkin biar kalian gak bingung, saya jabarin aja kali ya. Y min a pangkat min 2. Integral Y min A pangkat min 2 dy. Nah, berarti hasilnya adalah kita integralkan yang bagian luarnya dulu ya. 1, ini 1 per pangkatnya min 2 ditambah 1 lalu dikali Y min A pangkat min 2 ditambah 1 lalu dikalikan dengan si eh, integral, oh ini kita akan dapat seperti ini. Ini dikalikan jadinya Y min A. Pangkatnya jadi min 1. Min 1 per min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Makanya hasil akhirnya adalah min dari 1 per Y min A. Karena pangkatnya kan minus, jadi dia sebagai penyebut. Inilah asal mulanya ini. Nah, lanjut. Sekarang kita mau membentuk supaya solusinya itu Y sama dengan. Nah, sekarang ininya bisa kita pindah ruas ke kanan. Ini pindah ke kanan. Lalu yang kanan ini pindah ke sini. Yang kanan pindah ke kiri. Nah, kalau yang dari penyebut dia kan dikali jadi ke atas ya. Jadi Y sama Y dikurang A sama dengan. Nah, ini min 1
ini masih tetap ya di posisinya. Nah, kalau dia dari hasil yang ruas kanan ini, dia kalau pindah kan menjadi penyebut. Jadi, min 1/kx ditambah C. Nah, Y sama dengan, ini minus, kalau ke kanan jadi plus, jadi Y sama dengan A dikurang 1/kx ditambah C. Nah, ini adalah solusinya. Nah, di sini kita ada lagi bentuk persamaan diferensial yang lain, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial berbentuk dy per dx sama dengan fx dikali gx. Beberapa langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx sama dengan fx gx adalah sebagai berikut. Pertama, pisahkan variabelnya nih. Lihat, kita punya yang sama-sama x dan ada juga yang sama-sama y gitu. Nah, pisahkan variabel x dan y sehingga satu sisi persamaan hanya bergantung pada y dan di sisi lain hanya bergantung pada x. Nah, nanti setelah dipisah kita akan dapat kemudian bagi kedua ruas dengan gy. Tentu gy tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti kita akan dapat setelah dipisah variabel-variabelnya, kita akan dapat d per gy sama dengan fx dx. Karena ini mau pindah ke kiri itu berarti kedua ruas harus dikali. Nih ya, dikali 1/GY. Nih, kedua ruas dikali 1/GY. Terus kedua ruas juga dikali dengan dx. Jadi hasil akhirnya adalah dy per gy sama dengan fx dx. Selanjutnya integralkan kedua ruas sehingga diperoleh. Nah, setelah itu tinggal diintegralkan aja nanti. Sekarang kita ke contoh soal. Tunjukkan bahwa persamaan Y sama dengan 2 min C pangkat min 3x per 3 merupakan solusi umum dari persamaan diferensial. Pertama, kita mau melihat dy per dx-nya berapa nih? Kita taruh di sini aja. dy per dx sama dengan berarti d per dx dari si y-nya. Y-nya apa? Y-nya ini. 2 min CE pangkat min 3x per 3. Nah, di sini karena dia dalam bentuk pecahan, kita lakukan pemisalan, teman-teman. Pemisalannya gimana? Pemisalannya untuk U-nya kita ambil 2 min CE pangkat min 3x. Lalu untuk U aksennya berarti apa? Ini kan terhadap dx ya. Berarti U aksennya adalah sebentar ini kalau dia terhadap min ini berarti 3 ya, minus dikali minus jadi plus 3 3e pangkat min 3x. Nah, C-nya tetap nih konstantanya. Lalu untuk V-nya kita misalkan 3 berarti V aksennya sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian seperti ini, turunannya kalian ingat dia pakai U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Sama dengan
U aksennya kita dapat 3E pangkat min 3X kali C, lalu dikali dengan V-nya. V-nya 3, dikurang U-nya adalah 2, dikurang CE pangkat min 3X. Nah, V aksennya kita dapat 0 kali 0 per V kuadrat. V kuadratnya adalah 3, 3 kuadrat. Nah, di sini ini bisa disetting 0, berarti ya, karena dikalikan dengan 0 pasti 0. Berarti ini adalah 3E, 3 E pangkat min 3X C dikali 3 itu adalah 9 E pangkat min 3X C. C ini konstanta ya di bawah, per 9. Nah, ini 9 per 9, makanya dia bisa habis jadi turunannya adalah E min 3X C. Nah, setelah coba saya lihat dulu ya. Ini kan kalau dikalikan jadi 0. Sedangkan dy per dx-nya sama dengan 2 dikurang 3y. Ini kan tadi dy per dx ya. Nah, coba kita lihat yang ada di soal. Soalnya adalah dy per dx sama dengan 2 min 3y. Nah, coba kita substitusikan, berarti kalau yang ini dia 2 dikurang 3 dikali y. Y-nya adalah 2 min CE pangkat min 3X per 3. Nah, ini dikali gini ya. Nah, dari sini kita bisa coret bagian perkaliannya, lalu 2 dikurang 2 min CE pangkat min 3X. Nah, tapi di sini kita ada tanda kurung. Nah, di sini 2 dikurang 2, dia ada, ini kan 2 dikurang 2 ditambah CE pangkat min 3X. Ini adalah 0, maka hasilnya adalah CE pangkat min 3X. Nah, kalian perhatikan yang di sini sama nih. Dia adalah C dikali E pangkat min 3X. Ini adalah E pangkat min 3X dikali C. Sama, sama aja ya, konstanta mau di depan mau di belakang sama. Nah, berarti terbukti eh, kalau Y sama dengan ini yang ada di soal ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Itu untuk yang em, soal nomor 1. Latihan soal nomor 1. Sekarang latihan soal nomor 2. Oh, sebentar. Untuk yang nomor 1 tadi, ini kan kita langsung gini ya. Coba, ini kan kita pembuktiannya pembuktian langsung. Coba kita pakai cara yang ada di modul. Caranya gimana? Caranya kita lakukan integral.
di sini kita punya di soal dy per dx ya. Kan kita kalau mau mencari solusi, itu pakai dy per dx itu pakai integral. Nah, di sini kita punya dy per dx sama dengan 2 min 3y. Lalu berarti kita punya dy sama dengan 2 min 3y dx. Lalu yang punya variabel y-nya kita pindahkan ke satu ruas nih. Berarti jadi dy per 2 min 3y sama dengan dx. Nah, sekarang kita tinggal integralkan. Integralkan, lalu kita akan dapat ini ln 2 min 3y sama dengan integral dari dx adalah x plus c. Nah, kalian, oh sorry, ini ada lagi ya, teman-teman. Integral dari ini adalah min 1/3. Min 1/3 ln 2 min 3y sama dengan x ditambah c. Nah, ini kenapa? Karena kan ini 2 min 3y ya. Jadi kita akan punya min 1/3 karena ini minus. Kalau misalnya ini plus 3, dia akan jadi 1/3. Lalu di sini eh, untuk menghilangkan min 1/3 ini, kita kalikan kedua ruas dengan kali min 3. Min, sorry. Kedua ruas kita kalikan min 3, min 1/3 ln mutlak 2 min 3y sama dengan min 3 dikali x plus c. Nah, di sini jadinya hasilnya ln mutlak 2 min 3y sama dengan ini min 3x ditambah c. Kenapa tetap tambah c? Karena sebuah konstanta dikali konstanta tetap menjadi konstanta. Nah, untuk menghilangkan ln-nya ini kita akan panggil fungsi eksponen. Ln 2 min 3y sama dengan eksponen min 3x plus c. Nah, dari sini nih bisa habis. Sekarang kita punya mutlak 2 min 3y sama dengan pangkat min 3x pangkat c. Nah, ini menjadi sebuah konstanta ya tadi. Kan berarti kita punya di sini 2 min 3y sama dengan plus minus. Nah, pangkat c-nya ke depan, pangkat c. Ini pangkat c, pangkat min 3x. Lalu ini kita misalkan ya. Kita misalkan kalau si plus minus pangkat c itu menjadi sebuah konstanta. Berarti ini c dikali pangkat min 3x. Nah, ini masih 2 min 3y. Berarti min 3y sama dengan min 3y sama dengan c min 3x dikurang 2. Lalu ini y sama dengan c min 3x dikurang 2 per min 3. Y sama dengan berapa nih? Sama dengan
C, E min 3X. Oke, sorry. Ini hasilnya min. Min. Ini ditambah 2/3. Kenapa? Karena dia minusnya pindah ke depan ya. Nah, Y sama dengan 2 dikurang. Sebentar, coba saya lihat dulu. Oke, biar nggak bingung nanti ya, kalian kita bisa aja gini. Sama dengan min 1. Nah, ini masih tetap ya yang tadi -2. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa ini minus kali minus jadi positif, minus kali positif jadi minus C, E pangkat min 3X per 3. Nah, ini adalah solusinya. Nah, kita cek apakah benar. Benar nggak nih? 2 min CE pangkat min 3X per 3. Nah, benar. Berarti jawabannya adalah, jadi kalau tunjukkan bahwa persamaan ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial, kalian kalau ngerjain ujian boleh pakai yang ini. Langkah yang benar. Ini ya, kalian pisahkan lalu integralkan. Kalau ketemu ln, kalian eksponenkan. Lalu kalian cari solusinya Y sama dengan. Nah, ini jawabannya. Nah, ini adalah untuk membuktikan kalau misalnya kalian lupa langkah-langkah ini. Ini pembuktian langsung. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah benar. Untuk soal yang nomor 2, tentukan solusi umum dari persamaan-persamaan diferensial berikut. Ini akan saya contohkan salah satu aja ya, karena mengikuti hanya untuk mempertegas langkah-langkahnya aja. Kita ambil contoh yang ini, yang simpel dulu deh. Yang A, ini DY per DX sama dengan min Y. Nah, berarti DY sama dengan min Y DX. Lalu berarti yang variabel Y-nya kita satukan ke satu ruas. Berarti DY per min min Y sama dengan DX. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah mengintegralkan. Mengintegralkan. Nah, di sini kita akan dapat minus integral DY per Y sama dengan integralnya ini, sorry, biar kalian lebih jelas, misalnya adalah -1/Y dy, ini integral dy. Nah, ini berarti minus dari ln mutlak Y sama dengan, sorry, ini dx ya. Ini dx, ini x plus C. Nah, untuk menghilangkan minus pada ln ini, kalian kedua ruas kalian kalikan dengan kali -1. Jadinya ln mutlak Y sama dengan min X min C. Nah, kenapa ini tetap plus C? Karena sebuah konstanta ya tadi. Plus minus itu sama aja bagi sebuah konstanta yang belum ditentukan. Nah, setelah itu berarti ini tinggal kita eh, ke sebelah kanan aja. Berarti ini kita tinggal
eksponen kan ya, ln mutlak Y sama dengan eksponen min X plus C. Ini eksponen ketemu ln habis atau menjadi satu ya. Ini kita akan punya mutlak Y sama dengan, ini bisa dipecah ya, E pangkat C-nya jadi E pangkat C, E pangkat min X. Nah, ini Y sama dengan plus minus E pangkat C, E pangkat min X. Lalu dimisalkan plus minus E pangkat C menjadi C, maka Y sama dengan C, E pangkat min X. Ini adalah solusi umum. Nah, ini adalah solusi umum dari yang A. Selanjutnya kita akan langsung ke yang nomor 3. Di sini misalkan LT menyatakan panjang ikan pada saat T. Jadi LT ini adalah panjang ikan pada saat T. Asumsikan pertumbuhan ikan tersebut mengikuti persamaan von Bertalanffy berikut. Nah, ini ada nama persamaannya, tapi kita udah dikasih tahu nih persamaannya yang mana. Ini persamaannya dengan L0 sama dengan 2. Nah, kita dikasih tahu nilai awal. Ini namanya nilai awal. Kalau kita dikasih tahu nilai awal, biasanya kita akan disuruh sampai mencari solusi khusus nih. Tentu yang A, tentukan solusi dari persamaan diferensial dengan nilai awal tersebut. Nah, kita mulai dulu dari yang A. Untuk nomor 3A, berarti kita kan disuruh mencari solusi ya. DL per DT sama dengan K 34 min L. Nah, untuk yang punya variabel L-nya kita pindahkan. Ini kita buat dulu DL sama dengan K dikali 34 min L DT. Lalu DL per 34 min L sama dengan K DT. Jadi kecil banget ya tulisannya. K DT. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua sisi. Nah, di sini kita akan punya hasil integralnya ln mutlak 34 min L dikali min 1, ya, karena ini min 1 ya L-nya, sama dengan ini KDT, integralnya terhadap T, berarti didapat KT plus C. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan minus pada silennya. Jadinya kita punya ln 34 min L sama dengan min KT min C. Nah, tapi karena ini konstanta jadi bisa plus C aja. Selanjutnya ini ln-nya kita buat fungsi eksponen ln 34 min L sama dengan eksponen min KT plus C. Ini nanti dia habis. Nah, sekarang kita punya mutlak 34 min L sama dengan E min KT dikali E pangkat C. Nah, 34 min L sama dengan
plus minus E pangkat C, E pangkat min KT. Selanjutnya kita akan punya ini plus minus pangkat C, kita misalkan C, berarti kita akan punya 34 min L sama dengan C pangkat min KT. Nah, minus L sama dengan pangkat min, sorry, C pangkat min KT dikurang 34. L sama dengan berarti eh, dikali, sorry, sama-sama dikali min 1 ya, kedua ruasnya. Sehingga ini jadinya min CE pangkat KT ditambah 34. Nah, untuk L0 berarti kan dia minus CE pangkat min K saat T-nya 0 ditambah 34. Nah, L0-nya berapa? L0-nya 2. Berarti di sini kita punya 2 sama dengan minus C pangkat min K dikali 0. Pangkatnya 0 ya. 0 ditambah 34. 2 sama dengan pangkat 0 ini kan 1. 1 dikali min C. Berarti ini min C ditambah 34 berarti C-nya adalah 34 min 2. C-nya adalah 32. Oke, saya cek dulu ya. Tadi kan kita punya solusi khusus nih. Nah, ternyata di sini kita punya ini mas. Coba kita ikutin dulu ya teman-teman. Ini minus. Nah, ini pangkat ini sebenarnya oke. Ternyata yang salah itu yang di sini. Di bagian, nah dari sini nih 34 berarti L-nya ini akan langsung berubah.
Kan kalau kita punya L yang pindah ruas, berarti ini 34-nya di sini, minus C, E pangkat min KT. Nah, di sini dia yang tetap, teman-teman. Ternyata. Nah, yang keliru itu ternyata di sini. Sorry. Saat kita punya ini minus minus C ini, minus C ini sama aja dengan C. Yang ini ya. Jadi kita akan punya ininya jadi positif. Nah, ini positif, ini positif. Sehingga kita akan dapat C-nya itu adalah 2 min 34 atau min 32. Nah, jadi kelirunya tadi situ. Jangan lupa kalau yang tadi saya bilang setiap konstanta C itu karena dia belum diketahui, mau dia minus, mau dia plus, dia akan tetap kita buat sebagai positif C gitu, sama aja. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah C sama dengan minus 32. Ini adalah solusi eh, C-nya ya, berarti kita akan punya solusi khusus. Solusi khususnya berarti L sama dengan kita masukkan ke solusi umumnya. Solusi umumnya yang mana? Solusi umumnya yang ini juga ininya dihapus aja. Dia berarti L, C, E. Nah, sorry. C-nya kita substitusiin min 32 E pangkat min KT ditambah 34. Nah, di sini di soal kita mau mencari, sorry, soalnya yang di atas. Nah, ini solusi dari persamaan ya. Solusi yang ini udah dapet nih untuk yang jawaban A. Untuk jawaban yang B, tentukan panjang ikan ketika T sama dengan 10. Berarti kita substitusikan T-nya sama dengan 10. Taruh di sini. Untuk solusinya, kita salin aja biar cepet. Nah, begini. Berarti saat ini yang B ya. 3B. Ini L saat dia 10. Saat 10 kan ya yang diminta. L saat T-nya 10. Solusinya adalah minus 32 E pangkat min K dikali 10 minus 34 L 10 sama dengan minus 32 E pangkat min 10 K ditambah 34. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih K-nya berapa gitu. Nah, K-nya ini berapa? K-nya ini kurang nih, belum diketahui di dalam soal. Nah, jadi kalian bisa jawab sampai sini aja dulu. Kalau emang K-nya nggak diketahui ya. Kalau misalnya K-nya diketahui di soal, boleh kalian substitusikan K-nya itu berapa gitu. Selanjutnya, untuk yang
C. Jika ikan tersebut berumur sangat panjang, tentukan nilai asintotik dari panjang ikan tersebut ketika T terus bertambah. Limit T mendekati tak hingga dari si LT. Yang tiga, C. Limit T mendekati tak hingga dari LT. Saat dia mendekati tak hingga, berarti kan kita masukin ya, sama dengan limit T mendekati tak hingga dari si minus 32 E pangkat min KT ditambah 34. Nah, di sini kalian perhatikan untuk limit T mendekati tak hingga dari minus 32 E pangkat min KT ditambah limit T mendekati tak hingga dari 34. Nah, kalau ini kan udah pasti ya tambah 34. Kalau yang ini gimana? Nah, ini kalian perhatikan dia pangkat setengah. Jadi dia minus 32 E pangkat setengah. Kalau E pangkat setengah kan berarti dia sebagai pembagi ya. Sebagai pembagi. Nah, kalau dia berarti dalam bentuk 1 per gini. Kan berarti minus limit T mendekati tak hingga dari minus 32 dikali 1 per E pangkat KT. Nah, saat T-nya mendekati tak hingga, ini kan pasti nilainya akan sangat besar ya untuk pembaginya. Dan berarti ini akan mendekati 0. Karena 1 per bilangan yang sangat besar. 0 ditambah 34 sama dengan 34. Nah, ini adalah jawaban untuk yang C. Jadi, jika ikannya berumur sangat panjang, panjang ikannya itu akan berhenti atau akan mendekati ke 34. Gitu. Selanjutnya, untuk yang nomor 4. Ini kita sisa latihan-latihan soal aja. Kita pindahkan agak bawah dulu ya, supaya enak nulisnya. Oke, sekarang untuk yang nomor 4, ini akan saya contohkan yang bagian nomor 28, karena ini menurut saya cukup mewakili ya. Untuk nomor 28, ini kan kita punya DY, DX-nya adalah Y-1, Y-2. Berarti DY-nya sama dengan Y-1, Y-2 DX. Lalu DY-nya berarti adalah Y-1, Y-1, Y-X, Y-2 sama dengan DX. Sekarang kita integralkan dulu. Nah, ini kita integralkan sehingga nanti kita akan dapat hasil integralnya adalah integral 1. Ini bukan 1 ya. Kita cari dulu nih. Integral sesuatu dengan penyebutnya Y-1
ditambah Y min 2. Nah, ini kan A dan B ya. A dan B. Di mana integral yang ini adalah si X plus C. Nah, di sini kita mau mencari si A dan B-nya. Sorry, ini harusnya ada. Ini integral, ini dx, ini juga integral x, d ya. Ini d ya, ini d. Nah, untuk mencari A dan B-nya gimana? Berarti ini kan kita harus mencari dulu ya A plus B-nya sama dengan berapa. Kalau di sini kan dia berarti 1 nih. Nah, berarti gimana untuk A? A dikali Y sama dengan Y min 2 berarti A dikali Y min 2 ditambah B, B dikali Y min 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita akan dapat AY min 2A ditambah BY min B sama dengan 1. Untuk yang sama-sama punya Y, kita akan punya A plus B. Y, lalu yang di sini kita akan punya min B, min 2A plus B sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bisa setel A plus B itu sebagai 0. Sebagai pemisalan, kan kalau ini 0 dikali sesuatu, dia kan 0. Nah, berarti kita berharapnya si min 2A plus B ini sebagai 1. Di sini kita bisa setel A plus B. Sorry, nggak kelihatan ya. A plus B sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan min A. Nah, yang ini kita setel min 2A min B sama dengan 1. Nah, B-nya kan min A, min 2A min A sama dengan 1. Min min 2A min A ini kan berarti ini ditambah ya. Jadi min A sama dengan 1. A sama dengan min 1. Nah, kalau A sama dengan min 1 berarti B-nya adalah 1 karena min dari min 1. Nah, sekarang kita bisa substitusikan integral 1 per Y min 1 DY ditambah integral yang A min 1 ya. Kalau yang A min 1, ini 1 minusnya bisa ke depan. Nah, ini 1 per Y min 2. DY sama dengan X plus C. Nah, dari sini kita bisa dapat minus ln mutlak Y min 1 ditambah ln Y min 2 sama dengan X plus C. Nah, menggunakan sifat-sifat logaritma natural, kita akan dapat ini menjadi, ini kan minus ya, ini plus berarti ln mutlak dari si Y min 2 per Y min 1. Ini dari mana? Ini dari sifat logaritma alami. Lalu sama dengan X plus C. Nah, kedua ruas kita eksponenkan. Y min 2 per Y min 1 sama dengan eksponen X plus C.
Nah, ini kita ke samping, lanjut. Kita eksponen yang ini, tereliminasi. Selanjutnya kita punya Y mutlak Y min 2 per Y min 1. Mutlak Y min 2 per Y min 1 sama dengan eksponen X ditambah C, atau ini bisa kita tulis sebagai eksponen X, eksponen C. Nah, ini Y min 2 per Y min 1 sama dengan plus minus eksponen C, eksponen X, di mana plus minus eksponen C kita misalkan sebagai C. Y min 2 per Y min 1 sama dengan C eksponen X. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita lanjutkan dulu. Y min 2 sama dengan kedua ruas kita kalikan Y min 1. Jadinya C pangkat X dikali Y min 1. Kita dapat Y min 2 sama dengan C pangkat X, C pangkat X, Y dikurang C pangkat X. Karena ini ya, CE pangkat X dikali Y, CE pangkat X Y, CE pangkat X dikali min 1 minus CE pangkat X. Nah, selanjutnya kita untuk mendapatkan Y sama dengan, kita kumpulkan ke satu ruas lagi nih yang sama-sama mempunyai variabel Y. Di sini kita dapat Y minus CE pangkat XY sama dengan minus CE pangkat X ditambah 2. Nah, di sini Y-nya kita keluarkan 1 per CE pangkat X sama dengan minus CE pangkat X ditambah 2. Nah, di sini kita lihat lagi kalau kita bisa dapat Y sama dengan minus CE pangkat X plus 2 per 1 min CE pangkat X. Nah, ini merupakan solusi umumnya. Atau kita tulis lebih bagus lagi nih. 2 min CE pangkat X per 1 min CE pangkat X. Ini merupakan solusi umumnya. Nah, kalau udah punya solusi umum, kita mau mencari solusi khususnya dengan mensubstitusikan Y0 sama dengan 0. Nah, berarti di sini, sorry. Di sini, Y0, ini kegedean deh. Y0 sama dengan 2 min CE pangkat X. Tunggu, ini yang ininya 0 ya. Y pangkat Y0 sama dengan 0. Oke, berarti ini Y0 sama dengan 0. Nah, di sini Y-nya kita punya tadi 2 min CE pangkat X per 1 min CE pangkat X, berarti 0 sama dengan 2 min CE pangkat 0 per 1 min CE pangkat 0. 0 sama dengan, ini kan 0, pangkat 0 itu
pangkat 0 kan 1 ya. Maka ini 2 min C per 1 min C. Nah, kalau udah kayak gini, gimana? Berarti kan nggak mungkin dong yang 1 1 min C tidak mungkin sama dengan 0. Karena kalau dia 0 berarti dia tidak terdefinisi. Berarti yang sama dengan 0 apa? 2 min C. Kita dapat 2 min C sama dengan 0, maka C-nya adalah 2. Nah, kita dapat C-nya 2, berarti solusi khususnya adalah Y sama dengan 2 dikurang C-nya substitusiin 2E 2E pangkat X per 1 min 2E pangkat X. 1 min 2E pangkat X. Nah, ini adalah solusi khusus dari persamaan diferensial yang kita punya. Nah, untuk yang soal yang lain ini bisa kalian coba sendiri. Lalu untuk yang nomor 6. Ini kita ada beberapa lagi. 6, 7. Oke, kita lihat yang mana yang mau kita bahas. Ini mungkin saya akan bahas yang ini nih. Karena ada eksponennya ya. Kita coba. Ini di sini kali ya. dy per dt sama dengan y plus 1 e pangkat min t. Nah, berarti yang punya variabel y-nya kita buat di satu ruas dy per, langsung aja ya, y plus 1 sama dengan e pangkat min t dt. Lalu kita integralkan kedua ruas. Ini jadi ln mutlak y plus 1 sama dengan, nah, integral dari e pangkat min t nih. Dia adalah minus e pangkat min t ditambah c. Nah, di sini karena kita punya ln, maka kita panggil fungsi eksponen. Ln y plus 1 sama dengan e pangkat min e min t plus c. Nah, ini bisa kita coret. Lalu sekarang kita akan punya mutlak y plus 1 sama dengan e pangkat min e min pangkat min t dikali e pangkat c. Nah, untuk yang ini kita bisa anggap dia sebagai karena dia kan di sini ya. Ini sebagai konstanta ya. Kan di dalam pangkat juga. Sorry, ini plus C-nya kan di bawah ya. Sorry. Ini plus C-nya ada di sini. Lalu ini plus C-nya berarti dia ada di sini. E pangkat C. Nah, berarti Y plus 1 sama dengan plus minus E pangkat C. E pangkat min
E min T. Nah, dengan kita memisalkan plus minus E pangkat C sama dengan C, maka Y plus 1 sama dengan C E min E min T. Nah, dari sini kita udah tinggal mengubahnya nih, berarti Y sama dengan C dikali E pangkat min T dikurang 1. Ini adalah solusi khususnya. Solusi khusus. Solusi umum. Ini adalah solusi umum. Nah, diketahui di soalnya berapa? Y0-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita punya Y0 sama dengan 2, saat Y-nya sama dengan CE pangkat min E pangkat min T dikurang 1, berarti ini adalah 2. Ini adalah 2, ini CE pangkat min E pangkat min 0. Pangkat min 0 ini kan tetap 0 ya. Karena 0 itu nggak punya positif ataupun negatif. Berarti ini 0 dikurang 1. Nanti 2 sama dengan, nah eh, E pangkat 0 ini kita punya itu E pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Nah, karena ini C, E pangkat min 1. Min 1, maka dia 2 sama dengan C per E. Pangkat min 1 kan per E ya berarti. Min 1. Nah, berarti 2E sama dengan C min 1. Nah, C sama dengan 2E plus 1. Sorry, ini kita bisa buat dalam bentuk 1 ini sebagai E per E ya. Berarti kita bisa dapat ini, dia kan jadinya pelan-pelan aja ya. 2 sama dengan 2 sama dengan C min E per E. 2E sama dengan C min E. C sama dengan 2E plus E. C sama dengan 3E. Oke. Di sini kita udah punya nilai konstantanya. Berarti kita tinggal substitusikan nih. Ini kan dari sini kita ke sini. Kita substitusikan solusi. Tunggu, ini kepanjangan enggak? Ya enggak. Ini solusi khususnya adalah Y sama dengan C-nya, yaitu 3E kali E min E pangkat min T min 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini kan sama dengan E pangkat 1 ya. E pangkat 1 dikali E pangkat sekian itu berarti ditambah. Berarti 3 E pangkat 1 minus E pangkat min T minus 1. Nah, ini adalah solusi khususnya. Nah, sampai di sini udah mulai nih kegambarkan gimana cara-cara langkah-langkahnya. Nah, di sini ada untuk latihan soal lagi, tapi mirip-mirip sih sebenarnya. Hanya perbedaan koefisien dan juga
angka-angkanya, angka-angka dan juga variabelnya ya. Nah, di sini pakai cosinus nih. Ini juga pakai sinus. Oke, mungkin untuk langkah-langkahnya saya rasa sudah mewakili untuk modul 14 yaitu persamaan diferensial. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan salah kata. Eh, untuk materi malam ini saya cukupkan. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga membaca kembali materi-materinya. Saya harap untuk eh, materi dari kelas tutorial bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan ujian nanti. Saya ucapkan terima kasih untuk kontribusinya selama ini dalam mengikuti kelas tutorial. Saya mohon maaf kalau bila ada salah kata. Saya akhiri. Selamat malam teman-teman semua.